Amati gejala alamnya, rumuskan masalahnya, buat peta konsepnya, lakukan analisis numerasi, gunakan. Ayo belajar fisika. Tekanan hidrostatis. Apa hipotesa Anda? Pada video klip ini terkandung konsep tekanan hidrostatis. Kantong plastik yang dapat bergerak bebas membungkus sebuah tabung plastik transparan sehingga bagian bawah tabung tertutup kantong plastik tadi. Lalu tabung dicelupkan ke dalam air biru yang ada dalam bejana. Selanjutnya air merah dituangkan ke dalam tabung. Ternyata kantong plastik itu masih tetap di tempatnya. Jika air merah terus dituangkan ke dalam tabung, kapan kantong plastik itu mulai bergerak ke bawah? Amati gejala alam ini. Menurut hukum pertama Newton, sebuah benda akan diambil resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Pada saat permukaan air merah sejajar dengan permukaan air biru, maka plastik penutup tabung tepat saat mulai akan bergerak ke bawah. Berarti pada saat itu berat air merah ditambah berat udara di atas permukaan air merah itu sama dengan gaya ke atas yang ditimbulkan oleh air biru. Berat air merah yang bekerja pada plastik penutup seluas A menimbulkan tekanan pada penutup plastik itu yang dikenal dengan nama tekanan hidrostatis. Bagaimana perumusannya? Tinjau fluida bermassa M dalam tabung dengan luas alas A dan tinggi H yang dicelupkan dalam fluida sejenis seperti pada gambar di samping. PO kali A adalah gaya dorong udara pada permukaan fluida dalam tabung. P kali A adalah gaya ke atas fluida pada alas tabung. W sama dengan mg sama dengan berat fluida dalam tabung. Pada alas tabung berlaku sigma F sama dengan 0. P kali A dikurangi PO kali A dikurangi mg sama dengan 0. P dikurangi PO kali A sama dengan rho F kali V kali G. P dikurangi PO kali A sama dengan rho F kali A kali H kali G. P dikurangi PO sama dengan rho F kali G kali H. pH sama dengan rho F kali G kali H, di mana P adalah tekanan mutlak pada alas tabung dalam Pascal, PO adalah tekanan atmosfer pada permukaan fluida dalam Pascal, pH sama dengan tekanan hidrostatis pada alas tabung dalam Pascal. Rho F sama dengan massa jenis fluida dalam kilogram per meter kubik, G percepatan gravitasi dalam meter per sekon kuadrat, H sama dengan jarak alas tabung dengan permukaan fluida dalam meter. Jadi, setiap benda mengalami tekanan hidrostatis bila berada pada kedalaman tertentu di bawah permukaan air. Seekor ikan yang berenang di kedalaman tertentu pasti mengalami tekanan hidrostatis, demikian pula seorang penyelam. Semakin dalam letak suatu benda, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Itulah sebabnya kenapa bendungan dibuat dengan konstruksi semakin tebal pada bagian bawahnya. Seorang penyelam harus menggunakan pelindung telinga untuk melindungi gendang telinganya dari tekanan hidrostatis. Kapal selam harus terbuat dari bahan yang sangat kuat seperti titanium agar bisa mendukung tugasnya melakukan penelitian di tempat-tempat terdalam di samudera yang bisa mencapai kedalaman 10 km dari permukaan laut. Contoh tekanan hidrostatis.
Seekor ikan berada di sebuah danau pada kedalaman 10 meter. Jika massa jenis air danau 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, dan tekanan udara diperhitungkan sebesar 10⁵ Pascal, tentukan besar tekanan mutlak yang dialami ikan itu. Penyelesaian soal ini dapat dipecahkan dengan rumus tekanan total yang merupakan hasil penjumlahan tekanan atmosfer dengan tekanan hidrostatis. Ditanya P sama dengan berapa? P sama dengan P0 tambah Rho kali G kali H. P sama dengan 10⁵ Pascal tambah 1000 kg per meter kubik kali 10 meter per sekon kuadrat kali 10 sama dengan 2 kali 10⁵ Pascal. Jadi tekanan mutlak yang dialami ikan itu adalah 2 kali 10⁵ Pascal. Apa hipotesa Anda? Pada video klip ini terkandung konsep tekanan hidrostatis. 3 buah lubang pancuran dibuat dengan ketinggian yang sama pada sebuah bejana berbentuk khusus. Ketiga botol saling berhubungan, botol ke-1 dan ke-2 tertutup, sedangkan botol ketiga atau botol yang paling besar terbuka. Apakah benar air yang keluar dari ketiga lubang pancuran itu akan jatuh pada jarak yang sama dari bejana? Amati gejala alam ini. Berdasarkan kenyataan yang kita lihat pada tayangan video klip ini, ternyata jarak tempat jatuhnya air yang berasal dari pancuran di ketiga botol yang saling berhubungan ini adalah sama. Ini berarti bahwa tekanan hidrostatis yang dialami oleh benda yang berada pada titik-titik dalam bidang datar dalam sebuah bejana berhubungan yang berisi satu jenis fluida adalah sama. Pernyataan ini disebut hukum pokok hidrostatika. Perhatikan bentuk bejana dan letak ketiga titik di bagian bawah bejana. Jika jarak titik A dari permukaan fluida adalah H, menurut hukum pokok hidrostatika, maka tekanan hidrostatis di ketiga titik itu memiliki besar yang sama. Secara matematis ditulis PHA sama dengan PHB sama dengan PHC sama dengan Rho kali G kali H, di mana PHA adalah tekanan hidrostatis di titik A dalam Pascal, PHB tekanan hidrostatis di titik B dalam Pascal, PHC tekanan hidrostatis di titik C dalam Pascal, Rho massa jenis fluida dalam kilogram per meter kubik, G percepatan gravitasi dalam meter per sekon kuadrat, dan H adalah jarak titik ke permukaan fluida dalam meter. Hukum pokok hidrostatis juga berlaku pada sebuah pipa U yang diisi dengan beberapa fluida yang berbeda massa jenisnya. Susunan fluida pada pipa U seperti pada gambar di samping dapat dimanfaatkan untuk menghitung massa jenis salah satu fluida dengan syarat besaran-besaran yang lain diketahui atau diukur melalui suatu percobaan. Menurut hukum pokok hidrostatika, tekanan hidrostatis pada titik A dan B memiliki besar yang sama. Secara matematis ditulis PHA sama dengan PHB. Rho 1 kali G kali H1 plus Rho 2 kali G kali H2 sama dengan Rho 3 kali G kali H3. Perlu diperhatikan bahwa penarikan garis mendatar dilakukan pada fluida sejenis agar tekanan di kedua titik itu sama. Bila garis dibuat pada dua fluida berbeda, maka dua titik yang terbentuk itu memiliki tekanan yang berbeda. PHA adalah tekanan hidrostatis di titik A dalam Pascal, PHB adalah tekanan hidrostatis di titik B dalam Pascal, Rho adalah massa jenis fluida dalam kilogram per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi dalam meter per sekon kuadrat, H adalah jarak titik ke permukaan fluida dalam meter. Contoh soal hukum pokok hidrostatika.
Sebuah bejana seperti pada gambar di samping diisi air bermassa jenis 1000 kg per meter kubik. Jika jarak titik A ke permukaan air 1 meter, jarak BD 60 cm dan jarak CE 20 cm, berapakah tekanan hidrostatis pada titik C? Penyelesaian soal ini dapat dikerjakan dengan hukum pokok hidrostatika. Ditanya pH C sama dengan berapa? pH A sama dengan pH B sama dengan pH C sama dengan rho kali G kali H. pH C sama dengan rho kali G kali H sama dengan 1000 kg per meter kubik kali 10 meter persekuan kuadrat kali 1 meter sama dengan 10 pangkat 4 Pascal. Contoh soal hukum pokok hidrostatika yang diterapkan pada pipa U. Pada gambar di samping diperlihatkan sebuah bagan percobaan untuk mengukur besar massa jenis fluida 2, di mana fluida 1 adalah air bermassa jenis 1 gram per cm kubik dan fluida 3 adalah minyak bermassa jenis 0,8 gram per cm kubik. Bila hasil pengukuran menunjukkan H1 sama dengan 4 cm, H2 16 cm, H3 sama dengan 20 cm, maka berapakah massa jenis fluida 2 itu? Penyelesaian soal ini dapat diselesaikan dengan hukum pokok hidrostatika. Ditanya rho 2 sama dengan berapa? Rho 1 kali G kali H1 plus rho 2 kali G kali H2 sama dengan rho 3 kali G kali H3. Rho 2 kali G kali H2 sama dengan rho 3 kali G kali H3 kurangi rho 1 kali G kali H1. Sehingga rho 2 sama dengan rho 3 kali H3 dikurangi rho 1 kali H1 dibagi H2. Masukkan data-data yang diperoleh dari soal, maka diperoleh rho 2 0,75 gram per cm kubik. Jadi massa jenis fluida 2 adalah 0,75 gram per cm